Berita Sumsel 24 jam hari ini, Bupati Oku Timur Haji Lanosin mendatangi Dusun Saka 7 Desa Batu Raja Bungin, Kecamatan Bunga Mayang, Oku Timur. Di sana, Enos melihat kondisi jembatan yang putus akibat diterjang arus sungai. Dengan menggunakan motor trail, Bupati Oku Timur Haji Lanosin alias Enos berkunjung ke Dusun Saka 7 Desa Batu Raja Bungin, Kecamatan Bunga Mayang, Oku Timur. Hal ini dilakukan Enos karena akses menuju dusun tersebut tidak bisa menggunakan mobil. Kendaraan roda 4 hanya bisa sampai di Dusun Rokal, Desa Batu Raja Bungin. Di sana, Enos meninjau jembatan yang putus akibat terjang arus air sungai yang deras. Jembatan tersebut merupakan akses utama warga dalam aktivitas seperti anak-anak sekolah, pengangkutan hasil pertanian, dan merupakan penghubung beberapa dusun di Desa Batu Raja Bungin. Enos mengatakan Dusun Saka 7 merupakan wilayah paling ujung dari Oku Timur karena sudah berbatasan dengan Oku Selatan. Pihaknya akan memperbaiki jembatan tersebut dengan dukungan dari Kementerian PUPR. Kepala Desa Batu Raja Bungin, Nasiruddin, mengucapkan terima kasih sudah meninjau langsung lokasi jembatan putus di desanya. Pihaknya tidak menyangka Bupati akan mewujudkan keinginan warganya untuk memiliki akses jembatan yang baru dan kokoh. Reporter dan juru kamera Arman Jaya, palfres.com. Pemirsa, bencana kebakaran terjadi di kawasan Kemayoran, Muara Enim tadi malam. Dalam waktu 1 jam, 6 rumah di kawasan tersebut ludes dilahap si jago merah. Kebakaran hebat terjadi di kawasan Kemayoran RT 2 RW 2 Kelurahan Pasar 1 Kecamatan Muara Enim tadi malam. Si jago merah melahap 6 rumah yang memang didominasi berbahan kayu. Api baru bisa dijinakan petugas pemadam kebakaran setelah hampir 1 jam terbakar. Informasi yang dihimpun di palpres.com, kejadian terjadi sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di rumah milik Ruspupidin Akamala. Api berasal dari bagian atas rumah dengan cepat menyebar ke rumah lainnya karena rumah kayu dan padat penduduk. Dugaan kebakaran tersebut disebabkan korsleting listrik. Ketua RW 2 Kelurahan Pasar 1 Kecamatan Muara Enim Firda Neri. Ketua RW 2 Kelurahan Pasar 1 Kecamatan Muara Enim Fide Raini mengatakan bahwa api berasal dari rumah milik Ruspudin Akamala. Saat kejadian rumah dalam keadaan kosong dan baru diketahui saat anaknya bernama Deli pulang. Api terlihat saat sedang azan Isya dan sangat cepat menyebar karena rumah berbahan kayu dan merupakan kawasan padat penduduk. Para pemilik rumah korban kebakaran saat ini sudah diungsikan sementara di rumah milik warga. Sementara itu, Kabid Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Adi Sutrisno mengatakan bahwa pemadaman menggunakan 4 unit damkar dan 2 unit water supply dibantu dengan perusahaan setempat. Reporter dan juru kamera Ahmad Fuadi, palpres.com. Warga Dusun 1 Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Muba mendadak heboh. Salah seorang warga menemukan jasad korban dengan 20 tusukan. Diketahui korban sebelum meninggal sempat berteriak. Jasad pria yang belakangan diketahui bernama Reli Sioriadi ditemukan warga di Dusun 1 Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Muba Sabtu malam. Pria berusia 38 tahun ini meninggal dunia dengan 20 luka tusukan. Informasinya, peristiwa dugaan pembunuhan pertama kali diketahui Arpan, warga setempat. Sekitar pukul 8 malam, Arpan mendengar suara mobil melewati depan rumahnya. Sekitar 15 menit, dia mendengar suara teriakan orang minta tolong hingga selanjutnya kembali mendengar suara mobil melewati rumahnya. Merasa curiga dan khawatir, Arpan menelepon tetangganya Kardani memberitahu ada mobil lewat di depan rumahnya, khawatirnya akan mencuri sapi. Selanjutnya Arpan dan Kardani mengecek dan melihat ada jenazah sudah bersimbah darah di pinggir jalan. Kapolres Muba KBP Alamsyah Pelo Pepsi melalui Paur Subak Humas Ibtu Nazarudin. Dari penyelidikan sementara diduga jasad merupakan korban pembunuhan. Setidaknya ada 20 tusukan yang membuat korban meninggal dunia. Bahwa telah terjadi penemuan mayat. Setelah itu anggota kita ke TKP untuk olah TKP. Namun di sana belum ditemukan istilahnya siapa pelakunya, hanya ada korban. Dia mengalami luka tusuk. Jadi sementara ini
Polres Musi Banyuasin masih melakukan penyelidikan untuk mencari motif ataupun pelakunya. Reporter dan juru kamera Firdaus, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan pada Sabtu ini. Untuk itulah pengurus daerah Muhammadiyah Pagar Alam mengajak agar mengisi bulan Ramadan dengan ibadah. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan jatuh pada Sabtu ini atau tanggal 2 April 2022. Sementara Kementerian Agama sendiri masih menunggu hasil sidang isbat yang digelar pada 1 April nanti. Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Pagar Alam, Haji Dimyati Rais mengungkapkan penetapan 1 Ramadan berdasarkan hasil isap hakiki wujudul hilal yang menjadi pedoman Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Dari hasil tersebut, 1 Ramadan akan jatuh pada hari Sabtu 2 April 2022, sehingga sholat tarawih perdana akan dilaksanakan pada Jumat malam atau 1 April. Untuk itulah pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan bulan ini dengan baik, dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan keputusan sidang Tarjih, 1 Ramadan kita jatuh pada tanggal 2. Jadi Jumat malam Sabtu kita mulai tarawih dan makan sahur. Itu target. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Bulan Muhammadiyah. Mudah-mudahan selama kami ibadah Ramadan ini tidak akan terjadi apa-apa, dengan kesabaran dan ketakwaan. Insya Allah khususnya kita Kota Pagar Alam akan aman, tentram, dan damai. Reporter dan juru kamera Eko Wahyudi, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedas, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Dalsana Sution, sampai jumpa.